Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada awal-awal bab muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal-awal bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ayat pertama yang beliau bawakan dalam surat Asy-Syu'ara telah dijelaskan oleh Ustadz Mukhlasin hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawa atau membahas ayat yang kedua yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yaitu surat Al-Hadid ayat keempat. Surat Al-Hadid ayat keempat yang mana Allah ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, yaitu Allah ta'ala, bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala senantiasa mengawasi, mengetahui segala macam bentuk perbuatan dan tindakan setiap manusia, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bersembunyi, niscaya Allah Ta'ala akan mengetahuinya dan mengawasi segala macam perbuatan mereka. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat sebagaimana yang sesuai dengan bab al-muraqabah, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Jahmiyah yang menganggap bahwasanya ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu di mana? Di mana-mana. Dimanapun manusia berada, di situ ada zat Allah. Ini sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar ada yang berpendapat demikian. Dan mereka berdalil. Dalilnya apa? Ayat ini, surat Al-Hadid ayat keempat. Dalil yang dijadikan landasan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Memang secara konteks ayat berbunyi demikian, wa huwa ma'akum. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah Ta'ala. Kalau secara konteks ayat. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekedar difahami sesuai dengan konteks ayatnya atau terjemahan dalam bahasa Indonesianya, tapi kita juga perlu melihat dalil-dalil lain, baik itu dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjelaskan ayat-ayat yang mungkin masuk dalam ayat mutasyabih, ayat yang samar-samar. Nah, setelah dikumpulkan dalil-dalil tersebut, akan terlihat jelas apa sih yang dimaksud dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah pada ayat ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Baik, kita akan membawakan beberapa penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah berkata Ibnu Ma'dan, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab, ma'iyatullah yang dimaksud kebersamaan Allah yang dimaksud adalah ilmuhu, artinya ilmu Allah. Maksudnya pengawasan Allah senantiasa tertuju kepada setiap makhluk. Ini di muka bumi ini sudah berapa banyak manusia. Kegiatannya macam-macam.
ada yang di tengah orang banyak, ada yang bersembunyi di dalam kamarnya. Semua tindakan tersebut diketahui oleh Allah Ta'ala. Sehingga yang meliputi semuanya adalah ilmu Allah. Bukan berarti zat Allah sebagaimana difahami oleh kelompok Jahmiyah dan lainnya. Karena mereka menganggap dimanapun kita berada ada Allah. Maka konsekuensi dari pendapat tersebut, kalau seandainya ada manusia di kamar kecil, di toilet, konsekuensinya apa? Masa Allah juga dikatakan di tempat tersebut? Ini perkataan yang batin. Maka tidak benar ketika memahami Allah itu bersama manusia di mana-mana. Tapi yang bersama manusia adalah pengawasan Allah dan ilmu Allah sebagaimana diterangkan oleh ulama. Yang lainnya, Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala berkata, wa huwa syahidun lakum ayyuhan nas aina ma kuntum ya'lamukum wa ya'lamu a'malakum mutaqallabakum wa mathwakum wa huwa ala arsyihi fawqa samawatihi sab'a wallahu bima ta'maluna basir. Kata beliau, ayat tersebut merupakan syahid, dalil bagi kalian wahai segenap manusia, dimanapun kalian berada, Allah mengetahui perbuatan kalian. Allah mengetahui amal-amal kalian. Maka tatkala kita beramal soleh, contoh di pesantren Intan Ilmu yang merupakan bagian daripada ibadah, mungkin tidak diketahui oleh pimpinan, mungkin tidak diketahui oleh atasan, tapi Allah tahu kita sedang mengerjakan ibadah. Mungkin itu jauh lebih ikhlas. Allah maha tahu, Allah maha mengetahui, maha mengawasi. Ya. Kemudian Allah mengetahui tempat dimanapun kalian berada, tempat tinggal kalian, dan zat Allah berada di mana? Fauqa arsyihi. Allah tetap berada di atas arsy-Nya. Ya. Ala arsyihi fauqa samawatis sab'a. Allah berada di atas arsy, di atas langit-langit yang ketujuh. Wallahu bima ta'maluna basir. Akan tapi Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Begitu pula dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, wa fima katabna minal ayat ad-dalalah ala ibtali qawli man za'ama minal jahmiyah anna Allah subhanahu wa ta'ala bidzatihi fi kulli makan. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, ayat-ayat yang disebutkan, itu menunjukkan bahwa batilnya, sesatnya perkataan orang yang menganggap seperti dari kalangan Jahmiyah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zatnya berada di setiap tempat. Karena konsekuensinya tadi apa? Kalau mengatakan demikian, berarti Allah di kamar kecil atau di tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang berbau tidak sedap dan lain sebagainya. Maha suci Allah dari hal-hal tersebut. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, innama arada bihi bi'ilmihi la bidzati. Tapi maksud ayat tadi surat Al-Hadid ayat keempat, maksudnya wa huwa ma'akum adalah ilmuhu. Yang senantiasa bersama kita adalah pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Maha mengetahui segala perbuatan-perbuatan kita. Dan masih banyak perkataan-perkataan yang lain yang menjelaskan bahwa yang dimaksud pada ayat bukan zat Allah, akan tetapi maksud ayat adalah muraqabatullah, ilmullah, yaitu pengawasan dari Allah dan ilmunya. Maka dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebersamaan Allah bukan kebersamaan zat, akan tapi kebersamaan pada pengawasan dan ilmu, sementara zat Allah berada di atas langit, yaitu di atas arsy-Nya. Apa dalilnya? Bahwasanya Allah di atas arsy. Dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama banyak. Baik itu dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, dalil fitrah manusia, dalil aqli. Baik, kita berbicara dalil fitrah manusia. Seringkali tatkala kita ingin berdoa, hati kita senantiasa condong kemana? Ke atas. Terlebih lagi ketika kita mengangkat tangan kita ke atas. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, dia tidak sadar tatkala berdoa ke atas juga. Kan sering kita lihat di video-video yang ada, orang-orang yang menganggap Allah itu di mana-mana dan lain sebagainya, tetap dia berdoa, fitrahnya nggak bisa berbohong.
bahwa Allah tetap di atas, sehingga berdoanya seperti Allah, 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 dan seterusnya. Itu berbicara dengan dalil fitrah. Adapun dalil naqli jelas sekali. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada salah seorang budak wanita. Nabi mengatakan, ini jelas, sebenarnya tanpa perlu penafsiran dalam menjelaskan hadis ini sudah diketahui selama tahu artinya. Nabi bertanya kepada wanita atau budak perempuan ini, Aina Allah. Yang baru belajar bahasa Arab juga langsung tahu artinya. Aina Allah, di mana Allah? Maka wanita tadi menjawab, fis sama. Ya, Allah itu di langit, dan fi maknanya adalah ala. Maka jelas, ini menunjukkan Allah bukan di mana-mana, tapi Allah di atas. Kemudian Nabi mengatakan atau bertanya, man ana, siapa aku? Maka wanita ini mengatakan, anta Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan kepada pemilik atau tuan daripada wanita tersebut, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, merdekakan dia, karena dia adalah orang yang beriman. Begitu pula dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mau mempercayaiku padahal aku adalah kepercayaan dari Tuhan yang ada di langit? Di mana? Di langit. Sebenarnya cukup dengan dua dalil ini sudah sangat jelas dan tegas yang menunjukkan di mana keberadaan Allah, tanpa perlu membawakan ayat-ayat yang mungkin untuk sebagian orang memiliki tafsiran-tafsiran yang berbeda. Contoh surat Al-Hadid ayat keempat. Ayat-ayat yang dikatakan banyak mutasyabihnya pada dasarnya sudah sangat dijelaskan oleh ayat ini atau hadis ini. Maka dari itu dalam memahami dalil itu nggak bisa cuma satu dicomot kemudian disampaikan begitu saja tanpa melihat dalil-dalil yang lain. Tidak seperti itu cara berdalil. Maka para ulama itu menggabungkan semua dalil, dilihat, kemudian disimpulkan dan dijelaskan sesuai dengan apa yang memahami dengan pemahaman yang benar. Baik. Bahkan ya fatal iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, qala ba'du akabiri ashabi Syafi'i, sebagian ulama besar Syafi'iyah, dan kita sadari di Indonesia bermazhab Syafi'i. Sebagian besar ulama Syafi'iyah mengatakan, fil Quran alfu dalil au azyad tadullu ala anna Allah ta'ala 'alin 'alal khalqi wa annahu fawqa ibadihi, wa qala ghairuhu fihi 300 dalil tadullu ala dzalik. Ulama-ulama besar Syafi'iyah mengatakan sekitar ada 1000 dalil atau lebih ya di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas ketinggian, di atas makhluk-makhluknya. Atau bukan ada yang mengatakan 300 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas makhluk, yaitu di atas arsy. Padahal cukup satu dalil saja itu sudah jelas. 2, 3, namun bagaimana dengan 300 sampai 1000? Lantas kenapa masih ada orang-orang yang mengingkarinya? Ini ikhwatal iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faidah yang bisa kita ambil, atau di antara faidah lain yang bisa kita ambil, bahwa disebutkan tadi wa huwa ma'akum. Ma'a di sini artinya kebersamaan. Allah bersama kalian, gitu kan? Namun yang dimaksud dengan kebersamaan bukan zatnya, tapi apa? Ilmunya, pengawasannya. Nah, kebersamaan Allah pada ilmu dan pengawasan ini terbagi menjadi 2 bagian. Allah bersama dengan makhluknya, yaitu pengawasannya, ilmunya, itu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, ma'iyah amah, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Ini pertama. Yang kedua, ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Kalau kebersamaan Allah yang bersifat umum, maksudnya ini mencakup kafir dan mukmin. Semuanya Allah tahu dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan.
Dalilnya surat Al-Hadid ayat keempat. Ini maksudnya Allah senantiasa melihat, mengetahui tindak tanduk setiap manusia, baik dia mukmin ataupun kafir. Allah melihat perbuatan-perbuatan mereka. Yang beramal kebaikan dapat pahala, yang berbuat dosa berbuat maksiat mendapatkan dosa. Yang kedua, ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang khusus. Kebersamaan Allah yang khusus, dan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Isbiru innallaha ma'as sabirin, la tahzan innallaha ma'ana. Bersabarlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini adalah bersama secara khusus. Jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Bersama ini maksudnya adalah bersama yang khusus. Ada kebersamaan khusus. Seperti kita kenal dengan seseorang. Tapi ada sebagian orang yang kenalnya dengan orang tersebut jauh lebih dekat. Yang ketika kita salah, kita akan dinasihati, kita akan dipanggil, kita akan dibimbing kepada jalan yang benar. Berbeda dengan orang-orang lain yang kenal, sama-sama kenal, tapi tidak sebegitu dekatnya dengan kita. Maka sama halnya, ma'iyatullah, ada yang sifatnya ya sudah Allah tahu, tapi Allah biarkan dia di atas kesesatannya. Tapi ada di antara hamba-hamba yang beriman, tatkala dia mendapatkan ma'iyatullah, dia mungkin mendapatkan kekeliruan. Allah tegur, Allah ingatkan, Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia petunjuk. Itu yang dimaksud dengan ma'iyah khasah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa sih faedahnya kalau kita mendapatkan ma'iyah Allah khasah? Kita akan memperoleh penjagaan dari Allah. Kita akan senantiasa dijaga oleh Allah. Kalau kita mendapatkan ma'iyah, kebersamaan yang khusus. Kalau amah maka nggak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Tapi kalau khusus, kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Seperti kita, urusan dunia kita akan dijaga. Makan kita sehari-hari akan dijaga oleh Allah. Pakaian kita, harta kita, tempat tinggal kita akan dijaga oleh Allah. Ada pula kita akan dijaga di masa tua. Tatkala kita di usia muda saat ini betul-betul bisa beribadah kepada Allah dengan baik, maka kita akan mendapatkan ma'iyatullah secara khusus. Yang mana ketika di usia tua kita akan dijaga kesehatan kita. Maka ada ulama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah, beliau menukilkan ulama-ulama terdahulu itu ada yang umurnya 100 tahun, tapi tubuhnya itu ibarat masih umur 30, 40 tahun, masih bisa loncat sana kemari. Sehingga dia mengatakan, hadhil jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis sighar fa hafidhahallahu 'alaina fil kibar. Tubuh-tubuh kami ini kami senantiasa jaga dalam tatkala kami muda, sehingga Allah jaga tubuh kami dalam kondisi tua. Itu keistimewaan mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus. Bukan hanya kita yang dijaga, ini keistimewaan lainnya. Anak keturunan kita dijaga. Anak keturunan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Masih ingat kisah tentang dua anak yatim yang mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala? Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ada dua dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim, yang di bawahnya terdapat perhiasan, simpanan, disebabkan karena kedua orang tuanya saleh. Allah jaga anaknya. Maka dari itu Sa'id bin Musayyib mengatakan, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an uhfadha fik. Wahai anakku, aku akan memperbanyak salatku dengan tujuan supaya Allah menjagamu. Kita baik, kita soleh, anak keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buah daripada mendapatkan ma'iyatullah. Dan yang terpenting, akan mendapatkan penjagaan Allah pada keimanan dan keislaman kita. Itu terpenting daripada dunia. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam, Allah jaga
keimanannya dan kesolehannya tatkala diajak oleh seorang wanita cantik bangsawan yang siapapun melihatnya pasti akan terkagum-kagum dengan kecantikannya. Nabi Yusuf tidak yang memulainya, wanita tersebut yang mengajaknya di tempat yang sudah tertutup yang tidak siapapun yang melihatnya. Tapi Nabi Yusuf tahu Allah Maha melihat. Pada saat itu Allah jaga keimanannya, Allah jaga ketakwaannya. Nah, ini buah daripada ma'iyah khasah. Bagaimana cara kita mendapatkan ma'iyah khasah? Adalah dengan mengaplikasikan wasiat Nabi Muhammad SAW dalam hadis ke-19 kalau tidak salah dari kitab Arba'in An-Nawawi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Para ulama mengatakan menjaga Allah maksudnya berkomitmen dengan baik, mengamalkan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Dengan itu hamba akan mendapatkan, mudah-mudahan akan mendapatkan ma'iyah khasah, kebersamaan Allah secara khusus, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.